Karena asalnya dari tanah muslim, kopi itu dianggap minuman haram. Membuat aturan melarang kopi, guys. Paus itu bilang begini, minuman setan ini enak banget. Sayang kalau cuma orang kafir yang boleh minum. Mari kita baptis kopi ini biar jadi minuman Kristen yang sah. Sorry. Jujur aja buat kalian pecinta kopi di bulan Ramadan ini, itu adalah ujian terberat kalian, bro. Tapi kalian tahu nggak, kopi yang kalian kangenin pas buka puasa, atau pas sahur, atau pas mokel ya, ternyata itu tuh punya sejarah, bro. Sejarahnya nih bisa sejarah positif, bisa juga sejarah gelap, bro. Mulai yang dianggap minuman setan, terus sampai alasan buat perceraian di sebuah negara. Bayangkan. Dan yang paling gila, kopi mungkin adalah alat kontrol global supaya kita semua jadi robot, bro. Robot yang nggak pernah istirahat. Karena apa? Karena didoping oleh kopi itu sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, kenalin gue Noel. Langsung aja kita bedah kenapa kopi itu banyak cerita gelapnya. Nah, sebelum kita masuk ke konspirasinya, guys, jadi kita bahas yang relate dulu, yang ringan-ringan dulu. Jadi kemarin tuh banyak beberapa yang tanya ya, teman-teman gue tanya, jadi boleh nggak sih kalau sahur tuh minum kopi kayak gitu ya? Mungkin dari kalian juga ada yang sahur minum kopi ya kan? Jadi saran gue hati-hati aja, bro. Jadi kopi itu bersifat diuretik, artinya dia bikin lo bolak-balik ke kamar mandi buat pipis. Kalau lo ngopi pas sahur, cairan tubuh lo tuh bakal cepet keluar, dan jam 10 pagi lo bakal ngerasa haus banget. Terus kalau buka gimana? Enak sih buka pakai kopi ya kan? Tapi kafein yang terkandung di dalam kopi pas perut kosong, itu ibarat lo naruh petasan di lambung, bro. Saran gue air putih dulu kalau buka puasa ya kan? Terus kemudian makan takjil dikit, entah roti atau cemilan. Baru deh ritual pelampiasan plus ngopi ya kan. Nah, kopi itu juga bukan cuman gaya hidup ya. Kita tahu di warung-warung kopi itu kan banyak tingkatannya ya, mulai dari warung kopi yang biasa sampai kafe-kafe yang jualan kopi super duper mahal, bro. Jadi kopi ini ternyata bukan sekedar gaya hidup doang, tapi dibalik itu kopi itu juga sejarah, bray. Dia punya sejarah sendiri. Kalian pasti tahu yang namanya kaldi ya kan. Nah, jadi ada pengembara di Ethiopia yang lihat kambingnya disco atau lompat-lompat gitu gara-gara makan buah merah. Nah, ternyata yang dimakan ini adalah kopi, guys. Tapi siapa yang bikin kopi ini tren di dunia? Nah, jawabannya itu adalah kaum Sufi di Yaman. Mungkin banyak yang nanya, Sufi itu apa sih? Jadi gini, bro, Sufi itu adalah sebutan untuk orang-orang Islam yang fokus banget sama aspek spiritual, meditasi, dan zikir buat mendekatkan diri ke Tuhan. Mereka tuh kayak mistikusnya Islam gitu loh. Nah, abad ke-15 kaum Sufi ini yang pertama kali menyeduh kopi. Nah, kalian tahu nggak kenapa? Karena mereka tuh harus bangun sepanjang malam. Jadi kayak begadang gitu, tapi begadangnya yang positif ya. Begadangnya itu untuk zikir, bray. Dan juga sholat malam. Supaya nggak ngantuk dan tetap fokus. Dapat koneksi ke Tuhan, mereka jadinya minum kopi dulu sebelum melakukan ibadah sepanjang malam itu, guys. Jadi sejarahnya kopi itu sebenarnya adalah suplemen buat ibadah, bukan buat kerja lembur kayak sekarang. Nah, di tempat lain itu ada juga cerita unik tentang kopi, guys. Nah, tepatnya cerita unik ini bermula dari Eropa, guys. Ketika kopi masuk Eropa, dunia itu berguncang lagi. Karena orang Kristen di sana, di Eropa, itu awalnya menolak kopi ini, bray. Mereka sebut kopi itu sebagai the bitter invention of Satan, alias temuan pahit dari setan. Karena asalnya dari tanah muslim, kopi itu dianggap minuman haram. Sampai akhirnya masalah ini sampai ke telinga Paus Clement ke-7. Jadi sekitar tahun 1600-an, di abad 16 kemarin.
para penasihat paus ini minta paus untuk membuat aturan melarang kopi, guys. Tapi anehnya si Paus Clement ini sebelum membuat aturan kopi, Paus Clement malah minta 1 cangkir kopi untuk dia minum dan dia rasakan. Nah, ketika dia minum dan nikmatin aromanya, tahu nggak apa yang dia bilang? Paus itu bilang begini, minuman setan ini enak banget, sayang kalau cuma orang kafir yang boleh minum. Mari kita baptis kopi ini biar jadi minuman Kristen yang sah. Nah, sejak saat itu kopi mulai meledak di Eropa. Nah, geser dikit ke Turki, guys. Nah, di tahun 1500-an, di sana kopi itu bukan lagi hobi, tapi hak asasi manusia. Jadi ada hukum Kesultanan Utsmaniyah yang bilang seorang istri boleh menceraikan suaminya secara sah jika suami nggak bisa menyediakan jatah kopi harian yang cukup di keluarganya. Gila nggak? Nggak bisa kasih kopi, lu sama dengan jomblo bro, duda lu, cerai lu. Ini terjadi di Turki ya tahun 1500-an. Coba bayangin kalau terjadi sekarang. Pasti bakal banyak lelaki duda nih. Nah, oke, sekarang kita masuk ke konspirasinya nih guys. Di Inggris tahun 1675, Raja Charles II pernah mencoba menutup semua kedai kopi. Nah, kenapa? Karena kedai kopi itu dijuluki penny universities. Orang bayar 1 sen dapat kopi. Dan mereka jadi pinter karena diskusi politik di sana. Jadi ngopi sambil ngobrol, sambil diskusi. Mereka tuh jadi pinter, saling sharing satu sama lain kayak begitu bro. Raja Charles II ini takut kalau rakyatnya ini yang kebanyakan ngopi ini ya, itu jadi sadar kalau pemerintahnya itu busuk dan bakal ada pemberontakan. Makanya di Inggris tahun 1675 kopi ini bikin kritis dan penguasa nggak suka itu bro. Tapi lihat deh sekarang. Kenapa kopi malah didukung banget sama kantor-kantor besar? Ada mesin kopi gratis di mana-mana. Nah, apakah benar perusahaan itu ingin kita pinter atau yang gue sebut di awal robot? Nah, mulai mikir kan, kenapa di Indonesia itu kantor-kantor besar ya, contohnya di Jakarta, gue pernah masuk ke kantornya Shopee dan Google, itu ada mesin kopinya bro. Jadi kita sebagai karyawan di sana, ini koreksi ya buat teman-teman yang kerja di Shopee maupun Google ya, itu ada yang namanya kopi gratis di sana. Jadi snack-snack itu banyak. Jadi ada kopi gratisnya juga, apalagi di Google ya pasti banyak snack-snacknya ya kan. Nah, itu menurut lu kenapa? Kok ada kopi di situ? Sebenarnya nggak cuma kopi ya, tapi kenapa sebagian besar kantor itu ada mesin entah pembuat kopi atau hanya sekedar kopi saset dan air panas? Kenapa? Apakah mereka ingin kita ini pinter atau itu kayak doping buat kita? Jadi teorinya gini, kopi itu udah digeser fungsinya dari minuman pemikir jadi bahan bakar. Secara biologi kafein itu memblokir hormon yang ada di otak kita yang namanya hormon adenosin. Hormon yang bilang kalau tubuh kita itu capek. Jadi fungsi hormon adenosin ini mengirim atau ngasih tahu ke otak kita bahwa tubuh kita tuh capek. Nah, hormon adenosin ini itu diblokir oleh kopi, bro. Makanya orang kalau minum kopi itu kebanyakan bakal melek matanya. Nah, itu hormon kecapean, kelelahan itu diblokir sama si kopi ini. Jadi sistem dunia itu sengaja bikin kita kecanduan kopi supaya kita nggak pernah ngerasa capek, supaya kita bisa diperes energinya buat kepentingan kapitalisme tanpa protes. Kita nggak sadar kalau kita sebenarnya lagi disiksa secara biologis supaya terus produktif menghasilkan cuan buat orang lain. Jadi apakah benar kopi itu anugerah buat ibadah kayak kaum sufi di awal tadi, atau minuman suci kayak kata Paus Clement, atau jangan-jangan itu adalah alat kontrol kita supaya kita terus menjadi budak sistem
atau budak corporate yang nggak pernah tidur, bro. Apapun itu, yang jelas kopi emang nikmat banget ya guys ya. Nikmat banget pas buka puasa, terus pas buat sahur, kalau kita nggak berlebihan minumnya, karena kan lambung kita kosong ya kan. Nah, gue pengen tahu nih, kalian-kalian di bulan Ramadan, di bulan puasa kemarin ini, kalian pada minum kopi nggak sih? Dan aman nggak sih guys? Coba kalian tulis di kolom komentar ya guys ya. Gue pengen lihat pendapat kalian. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Like kalau kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka. Silakan berikan masukan, karena ini video pertama gue ya. Jadi nanti kedepannya gue bakal ngisi video di channel YouTube ini menjadi video-video informatif seperti ini. Jadi tolong dukung channel ini dengan cara subscribe di bawah ya guys ya. Jadi selamat menjalankan ibadah puasa yang belum selesai ibadahnya, dan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 ya. Dan jangan lupa minum kopi itu tetap bagus kok. Kita minum dulu.